Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi. Kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran kode etik yang terjadi pada tenaga kedokteran. Di sini saya mengambil kasus pengangkatan indung telur pasien secara sepihak oleh seorang dokter. Kronologi kejadian. Kasus ini terjadi pada Senin 10 April 2015. Berdasarkan sudut pandang hukum, tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawaban hukum sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata itu timbul hanya terbatas pada lingkungan bidang hukum perdata, misalnya pertanggungjawaban yang timbul karena prestasi atau perbuatan melawan hukum. Yang kedua, tanggung jawab pidana. Setiap tindakan medik invasif medical undertaking yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan. Yang ketiga, tanggung jawab administrasi. Dokter yang melakukan tindakan medik tanpa ada persetujuan dari pasien atau keluarga dapat dimintakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktek yang terdapat pada pasal 13 Permenkes nomor 585 tahun 1989. Tinjauan kasus. Berdasarkan kode etik. Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu yang pertama etik jabatan kedokteran atau medical ethics, menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua etik asuhan kedokteran, etik medical care, etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Penegakan etika profesi. Penegakan etika profesi kedokteran dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK pada pasal 1 ayat 3 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang dibentuk secara khusus di tingkat pusat, wilayah, dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi.
pembinaan etika profesi atau tugas kelembagaan, dan HOJ lainnya dalam tingkatannya masing-masing. Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran atau Kodeki, di samping MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan dokter gigi, dan menetapkan sanksi. Untuk lebih lengkapnya, silakan lihat pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini yaitu malpraktik terjadi jika dokter menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah. Jika hal ini terjadi, maka dokter tersebut bisa dianggap telah melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana seperti kematian atau luka, seperti yang tertera pada pasal 359 atau 360 KUHP. Maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekadar pergantian kerugian dalam hal ini yaitu hukum perdata saja, tapi boleh jadi pemindanaan di dalam asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif. Pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas tidak sah hukuman karena keraguan, asas kesamaan di depan hukum, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Menurut saya, dalam kasus ini, dokter tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap profesinya, seperti yang sudah saya bahas di tinjauan kasus berdasarkan sudut pandang hukum pada bagian tanggung jawab pidana, karena melakukan tindakan medik tanpa persetujuan dari pasien. Dalam hal ini, dokter tersebut dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek. Solusi untuk kasus ini menurut saya, penyandang profesi dokter sebaiknya mengikuti segala peraturan yang ada, baik itu peraturan yang tertera di perjanjian kerja maupun peraturan yang ada di kode etik kedokteran beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlu diingat juga bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, dalam hal ini antara dokter dengan pasien, tidak dengan cara sepihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Pihak rumah sakit harus mengadakan kesepakatan terhadap pasien. Jika pasien tidak bisa, maka bisa diadakan kesepakatan bersama keluarga pasien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.